Teori konspirasi meyakini adanya peranan Illuminati dan Freemason di dalam NASA dan juga dikatakan adanya peranan Zionisme yang mengantongi sekularisme di dalam tubuh Project Bluebeam. Hai guys, ketemu lagi dengan DNC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti yang kita selalu bilang bahwa di dunia ini tuh banyak sekali teori konspirasi dan misteri di dalamnya. Salah satunya adalah Project Bluebeam. Pernah dengar gak? Kalau kalian pernah lihat di langit tuh ada penampakan awan yang berbentuk kayak mata, malaikat atau kayak kuda tuh misalnya. Itu katanya bukanlah murni fenomena alam, tetapi adalah fenomena yang dibuat oleh sebuah project. Hah? Dua projectnya siapa? Project apa ini sebenarnya? Kita bahas yuk. Tapi sebelumnya buat kalian baru gabung dengan DNC Channel, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Menurut teori Ica baca, Project Bluebeam ini merupakan proyek rahasia dari kelompok elit dunia seperti Freemason dan Illuminati. Tujuannya untuk mempengaruhi seluruh umat manusia dan menciptakan satu manusia baru yang nantinya akan dipuja-puja dan dianggap sebagai Tuhan. Kok bisa? Nah, Project Bluebeam ini menggait NASA untuk menerapkan teknologinya dan ada keterlibatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bluebeam ini terdiri dari 4 langkah untuk menciptakan sandiwara palsu mengenai kedatangan Isa Al-Masih kedua ke bumi. Dan mereka membuat rencana untuk membuat satu agama baru yang tentu saja dikendalikan oleh tatanan dunia baru. Jadi, teori ini tuh pertama kali dipublikasikan pada tahun 1994 oleh seorang wartawan kontroversial asal Kanada yang bernama Sergei Monas. Kenapa disebut kontroversial? Karena semua hal yang dipublikasikannya itu mengandung teori-teori mengenai keganjilan di bumi. Teori-teori ini diyakini sebagai teori kontroversial yang paling besar di abad ini dan kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Project Bluebeam. Sergei Monas melakukan riset yang panjang sehingga menghasilkan teori-teori yang kemudian dipublikasikan sehingga bisa membuat semua orang itu merinding. Contohnya gerakan New World Order yang dibawa oleh kelompok-kelompok rahasia di Inggris, Amerika, dan Zionis yang dikenal dengan Illuminati dan Freemason. Salah satu karyanya mengenai hal ini adalah Les Protocol de Toronto atau 6.6.6. Di karya tersebut dikatakan bahwa Masonic memiliki identitas 666 yang merupakan identitas hewan buas di akhir zaman. Dan sampai akhirnya Sergei Monas ini meninggal dan kematiannya itu penuh teka-teki kemudian hari. Kemudian banyak sekali teori-teori lanjutan mengenai teori Sergei Monas ini. Ada teori yang mengatakan bahwa Sergei Monas ini dibunuh menggunakan senjata teknologi agar ia berhenti melakukan investigasinya mengenai Project Bluebeam. Nah, kematian Sergei Monas ini dipublikasikan sebagai kematian karena serangan jantung bersama dengan kematian rekan jurnalisnya yaitu Dr. Becker. Dr. Becker ini juga mempublikasikan mengenai teori Project Bluebeam pada tahun 1994. Dan anehnya baik Sergei Monas ataupun Dr. Becker sama-sama tidak memiliki riwayat sakit jantung. Dan sebelum Sergei Monas ini meninggal terjadilah penculikan terhadap putrinya dan tidak pernah kembali. Jadi menurut teori ini kematian Sergei Monas diyakini karena ia mempublikasikan skenario penciptaan akhir zaman palsu yang dikenal sebagai Project Bluebeam. Pada laporannya mengenai Project Bluebeam, Sergei Monas mengatakan bahwa gelombang mikrobeam telah disimulasikan untuk mempenetrasi jantung kata sehingga bisa mengontrol hidup sang kata. Bahkan dapat membunuh kata dengan cara menghentikan fungsi jantungnya. Dan hal tersebut memungkinkan dilakukan kepada manusia juga. Dan ironisnya, kematian Sergei Monas dan rekannya ini terjadi setelah mereka mempublikasikan Project Bluebeam dan disebut karena serangan jantung. Seperti Eca bilang di awal tadi, ada 4 langkah dalam perencanaan Bluebeam dan dalam publikasinya Sergei Monas mengatakan ada beberapa langkah statis yang harus dilakukan agar perencanaan ini berhasil. Sebuah propaganda dilakukan agar membuat orang-orang ketakutan, yaitu dengan menggunakan mekanisme gempa buatan dan menciptakan kehancuran di wilayah-wilayah yang berpengaruh dalam populasi umat manusia. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan benda-benda bersejarah dan membuat tatanan baru mengenai budaya yang harus dijalankan. Untuk membuat rencana ini berhasil, mereka menjalankan sebuah mekanisme dengan memproduksi benda-benda bersejarah baru sehingga mengarahkan para ilmuwan dalam penemuan yang bisa mematahkan semua ajaran-ajaran agama besar yang sudah ada. Hal ini dilakukan setelah adanya gempa yang bisa memunculkan penemuan dari perut bumi berupa tulisan atau karya yang super tua. Temuan yang sebenarnya palsu ini akan dijadikan sebagai alat konfrontasi utama untuk menghapus
menghapus kepercayaan-kepercayaan lama dengan kepercayaan baru yang bersifat Luciferian. Langkah selanjutnya adalah publikasi mengenai serangan alien. Langkah untuk meyakinkan hal ini adalah dengan membuat serangan alien dengan skenario yang canggih. Tentu langkah ini dilakukan dengan menghilangkan nyawa dan dengan menggunakan senjata militer rahasia yang canggih pula. Hal ini akan mempengaruhi pemikiran individu secara global untuk mengakui dan bergantung kepada satu pemerintahan yang dianggap bisa melindungi mereka. Nah, puncaknya dari Project Bluebeam ini adalah adanya satu tatanan pemerintahan baru. Nah, itulah mengapa Project Bluebeam ini diadakan. Satu tatanan pemerintahan inilah yang nantinya akan mengontrol seluruh mata uang di dunia, kesehatan, pergerakan komoditi, dan segala bidang yang dapat mengontrol individu di dunia. Populasi ini berbanding terbalik dengan mereka yang menyatakan sebagai The New Age Order, yaitu sentralisasi puncak dari pemerintahan yang mengontrol umat manusia. Project Bluebeam merupakan proyek rahasia NASA dengan menggunakan teknologi canggih seperti HARP. Yang belum tahu HARP bisa nonton di video yang sebelumnya nih yang ini. Dengan HARP ini mereka akan menciptakan sandiwara canggih untuk menipu seluruh umat manusia. Mereka akan mensimulasikan turunnya Isa Al-Masih ke bumi, tapi sebelumnya mereka akan mensimulasikan serangan alien terlebih dahulu. Jadi tujuannya agar masyarakat itu menjadi ketakutan dan mereka berpikir kita tuh butuh penolong. Di sinilah peran Mesia palsu atau Dajjal akan datang dan berpura-pura menjadi penyelamat mereka. Dajjal akan menyuruh umat manusia bersatu pada satu pemerintahan yang disebut One World Government. Dan Dajjal akan mengaku sebagai Mesias dan memproklamirkan diri sebagai Tuhan dan menyuruh manusia untuk menyembahnya. Nah, istilah ini disebut One World Religion. Ditambah lagi dengan teknologi HARP yang katanya bisa mengatur mood manusia. Jadi seolah-olah manusia ini sedang berhadapan langsung dengan Tuhannya. Kedengarannya sih seperti cerita fiksi ya. Ya tapi memang itulah yang mereka harapkan. Salah satu cara untuk mensukseskan proyek dan program ini adalah dengan membuat seakan-akan semuanya itu tidak mungkin dan omong kosong. Baik di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, serta keamanan bahkan pertahanan. Tapi lihat deh, semua program dan proyek itu berhasil mengambil alih dunia. Nah, coba kalian lihat dari semua Ica bilang tadi tuh keadaan dunia ini tuh sekarang seperti apa. Kembali lagi ke Bluebeam. Bluebeam dikatakan berbasis di komplek dengan keamanan tinggi, yaitu Area 51 di Nevada, Amerika Serikat. Proyek ini diduga telah melakukan eksperimen berkali-kali di daerah terpencil dengan memunculkan holografik Isa Al-Masih dan UFO. Jadi apabila kalian melihat penampakan aneh di langit, mungkin ini adalah eksperimen dari proyek ini. Para pakar teori konspirasi ini yakin bahwa proyek Bluebeam dilakukan untuk menipu umat manusia. Dan yang jadi pertanyaan, apakah semua itu bisa diteknologikan? Para ilmuwan yang menjadi anggota Freemason dan Illuminati di Rusia telah mencanggihkan komputer mutakhir dengan studi anatomi dan elektromekanisme komposisi tubuh manusia. Dan juga studi tentang listrik, kimia, dan otak biologis manusia diinput ke dalam komputer ini lengkap dengan dialek dan bahasanya. Dan data ini kemudian dikirim ke satelit dan kemudian dilepaskan ke lapisan atrium yang jaraknya 60 km di atas bumi. Dan jadilah sebuah pertunjukan angkasa raksasa dengan bentuk sosok-sosok dengan teknik hologram 3 dimensi lengkap dengan suara optik. Sehingga sosok dari gambar-gambar tersebut seakan-akan bisa berbicara. Gambar-gambar hologram tersebut ditembakkan ke langit di seluruh belahan dunia sehingga membuat orang-orang yang melihatnya menjadi percaya. Seolah-olah mereka percaya bahwa Tuhan telah muncul di langitnya dan berbicara dengan bahasa mereka. Dan gambar yang ditampilkan di belahan bumi tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan agama mayoritas di wilayah tersebut. Teori konspirasi meyakini adanya peranan Illuminati dan Freemason di dalam NASA dan juga dikatakan adanya peranan Zionisme yang mengantongi sekularisme di dalam tubuh Project Bluebeam. Sedangkan HARP sudah diperkenalkan sebagai proyek yang antagonis karena berambisi untuk merubah iklim dunia, menciptakan awan, menciptakan topan dan badai, gempa bumi, dan menciptakan ledakan yang kekuatannya sama dengan nuklir yang bisa diarahkan sebagai senjata pemusnah musuh. Oke guys, gimana menurut kalian? Terlepas kalian percaya atau tidak, kita dianjurkan untuk selalu berdoa agar terhindar dari mara bahaya dan terhindar dari fitnah akhir zaman. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.